Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Dunia Mekanik Motor. Nah, kebetulan di sini kita mau review ya teman-teman. Ini adalah alat press yang bagi bengkel itu sebenarnya penting nggak penting ya. Nah, jadi kenapa saya katakan penting nggak penting? Nah, tujuannya mesin press di sini itu adalah untuk mempermudah kita pada saat pembukaan bushing, kemudian penggantian setang, terus ngesok gitu ya. Nah, sebenarnya ini harusnya dipunyai kalangan bengkel-bengkel bubut. Nah, tapi di sini tidak ada salahnya ketika bengkel sepeda motor itu juga mempunyai alat seperti ini. Dan faktanya ini juga banyak membantu ya, banyak membantu pekerjaan bengkel motor saat di lapangan. Nah, dari video ini kita akan mau mereview bagaimana bila mana teman-teman itu ingin membuat sendiri atau memperjualbelikan, itu nggak masalah ya teman-teman. Nah, setelah saya kasih video ini pastinya kalian tidak akan mengalami trial dan errornya. Nah, sebetulnya dari pengalaman di sini yang sudah saya buat itu adalah sudah mengalami beberapa perubahan ya, hampir ada 3 kali. Nah, karena kita tidak punya referensi dan juga dimensinya kita tidak punya, cuma berdasarkan rank-rank, dan pada akhirnya ini adalah dimensi yang saya temukan yang terbaik ya teman-teman. Nah, kenapa saya katakan yang dulunya itu yang ada di saya review video sebelumnya itu kan sangat tinggi sekali ya. Nah, ternyata pada saat proses pengepresan, kenyamanan kita terhadap kerjaan kita itu tidak nyaman ya teman-teman. Jadi tidak nyaman, kita harus berdiri begini kalau pas waktu ngepres, kalau pakai press-pressan yang dimensi yang dulu ya. Nah, awalnya sih saya itu untuk mengepaskan daripada pembelian besi UNP di sini ya. Nah, di sini kita pakai besi UNP lebarnya 12 ya. 12 cm. Terus kemudian harganya berapa? Nanti ya kita bahas untuk masalah harganya. Yang terpenting kita terhadap pembuatan ini adalah kenyamanan, bagaimana kita itu untuk melakukan proses penggunaannya ya teman-teman. Nah, penggunaan prosesnya. Nah, sebetulnya di sini masih belum sempurna ya. Di sini masih belum sempurna. Sebenarnya ini bisa multifungsi ya, bisa dibuat untuk ngepres T ya. T-nya sok depan punya motor, terus kemudian bisa pakai untuk ngepres setang, kemudian pembukaan bushing arm dan banyak lain sebagainya, pengepresan laher, bearing, ya itu banyak yang lainnya. Tergantung aplikasi kita atau kebutuhan kita terhadap bengkel ya teman-teman. Nah, untuk dimensinya berapa sih ya, sehingga kita kerjanya itu bisa nyaman. Oke, yang pertama untuk lebarnya itu sendiri di sini kita pakai 500 ya. Ini lebar dalamnya ya teman-teman. Nah, ini adalah lebar dalamnya, itu pakai 500. Kalau lebar luarnya ya kita tambah saja di sini ya. Yang terpenting itu adalah kita mengambil lebar dalamnya. Yang saya buat ini saya pakai 500 atau setengah meter ya. Oke, kemudian untuk tingginya kita kisaran pakai 110 ya. Oke, di sini kan panjangnya kan 60 ya penggaris ini. Nah, itu sudah rusak untuk penggarisnya, nggak ada angkanya ya. Itu kisaran 60, kemudian dari sini ditambah 50 ya, tambah 500 tuh di situ. Ini tingginya di kisaran 110. Nah, di sini kalau tingginya bebas ya, tergantung kalian untuk pemakaiannya bagaimana. Nah, yang terpenting itu adalah di sini kenyamanan terhadap pemakaiannya itu lebih nyaman ya. Jadi tidak usah berdiri untuk pemakainya, dan juga untuk bawahnya di sini ya, dari alas ini sampai ke lantai itu tidak terlalu tinggi juga. Nah, ini kalau kita pakai ya, bentar, saya mau kasih gambaran saja ya. Nah, seperti ini, kurang tinggi ya tripodnya ya. Ini kalau kita pakai ya teman-teman, ini enak ya. Nah, sebentar, nggak kelihatan mungkin ya orangnya ya. Oh, ini bagus nih.
ini kalau kita pakai ini nyaman ya, ini enak. Nah jadi seperti ini pas dengan proses sini terhadap kita itu enak ya. Nah jadi di situ dimensi adalah hal yang terpenting. Kemudian untuk masalah harganya, harga pembuatannya itu menghabiskan dana berapa. Nah tergantung diri kita ya teman-teman. Nah tergantung di kitanya itu maksimal penekanan daripada mesin dongkrak hidroliknya atau hidrolik jacknya ini itu berapa ton yang kita pakai ya teman-teman. Nah dan juga proses pembeliannya itu baru atau bekas. Nah untuk menghemat biaya sebenarnya bisa pakai bekas ya. Cuman di sini saya tidak mau ribet ya. Jadi biasanya kalau bekas itu harus sudah ada cacatnya, kemudian ada beberapa poin kelemahannya ya teman-teman. Nah kemudian di sini saya pakai yang baru ini ya. Di sini saya pakai yang baru. Harganya ini belinya kapasitas 20 ton. Ya. Ini kapasitas 20 ton untuk Tagiro itu 500. Sebenarnya nggak sampai ya. Anggap saja 500 ya. Kita buat rank yang tinggi. Ini 500. Kemudian untuk besi UNP-nya, UNP 12 6 meter itu 625. Kalau di sini ya, beda tempat beda harga ya. UNP-nya itu 625 di toko bangunan, yang lebarnya pakai yang 12. Bisa diperkecil juga boleh ya, teman-teman. Nah, tapi di sini saya lebih memilih untuk pantesnya ya. Nah, jadi pantesnya daripada dimensi dan juga besarnya hidroliknya, kemudian besarnya rangkanya itu kan harus harus pantas ya. Nah jadi harus pantas. Nah jadi 500 ditambah 600 itu 1.100.000 ya. Kemudian untuk masalah perintilannya, nah perintilannya atau aksesorisnya itu bisa kita buat sendiri ya teman-teman. Cari aja barang di loaan. Salah satu contohnya saya membuka untuk press bearingnya di sini. Ini saya membuatnya dari pirnya Cherry ya, pir mobil. Nah itu saya gerinda sendiri untuk membuat bentuk seperti ini. Ya, sudah banyak di tutorial channel yang lainnya cara membuatnya. Pokoknya hampir mirip-mirip seperti ini untuk dimensinya ya. Nah ini. Terus kemudian untuk pipa-pipanya, pipa-pipa yang besar seperti ini ya. Pipanya besar seperti ini. Ini sebenarnya jadi satu seperti ini ya, jadi satu segini tingginya. Terus kemudian saya potong dua untuk memaksimalkan dimensinya ini supaya kita nyaman untuk proses pelepasan setangnya. Nah untuk pirnya sendiri, nah untuk harganya ini pir ya, ini pir juga yang masih mentah belum kita proses. Kemudian yang di sini yang sudah kita proses, tergantung kebutuhan nanti kalau kalian mau prosesnya ya. Nah di sini ini ada pir 2 yang tipis dan juga ada yang tebal. Yang tebal bisa pakai tatakan di sininya seperti ini contohnya. Nah di sini ini adalah bekas dulu yang kita keliru ya. Nah ini sebenarnya buat alas di sini ya teman-teman. Nah cuman kita ada beberapa perubahan hampir total, saya katakan perubahan hampir total. Nah di sini adalah bekasnya, tapi ini bekas masih bisa dipakai ya. Nah di sini anggap saja untuk pir-pirnya kita belinya itu hampir memakan biaya sekitar berapa ya kalau per kilo ya di sini ya. Pokoknya harus ambil kira-kira di 150-an ya. Pir-pirnya itu pir-pir seperti ini yang kita pakai ini di kisaran 150-an tergantung nanti loaannya kalian itu berapa per kilonya. Barang bekasnya itu berapa per kilonya ya. Nah, 150. Jadi untuk 1.100.000 tambah 150 itu 1.250.000. Nah, kemudian untuk pipa-pipanya di sini, ini saya menghabiskan di kisaran dana untuk per kilonya itu di kisaran dana 100 kalau nggak salah ya. Saya lupa, ini udah lama ini saya beli. Anggap saja ini 100 ya. Ini dan ini dan ini 100. Nanti kalian kalau mau membelinya itu mengikuti saja ya, tergantung kebutuhan kalian itu ya. Nah, berarti 1.250.000 tambah 100 1.300.000 ya. Kemudian untuk per tariknya seperti ini, nantinya kan pasti ini kan masih belum sempurna ya teman-teman. Ini masih belum sempurna untuk dongkraknya ini. Ini juga ada beberapa
per yang sudah saya bentuk seperti ini ya, seperti ini ya. Nantinya akan dipasang per seperti ini, naik, pernya naik untuk proses pengembalian secara otomatis daripada botolannya ini ya, daripada pistonnya ini. Nah berarti berapa tadi ya untuk harganya? Sekitar 1.350.000-an ya, untuk pipa, per, dan juga bahan besi dan juga hidroliknya. Nah oh ya, untuk pernya itu sendiri tergantung kebutuhan kalian ya, untuk bentuknya itu bagaimana. Pokoknya proses pengembalian ini bagaimana untuk bentuknya silahkan dihemat sendiri ya. Kalau saya di sini per tariknya ini beli 100.000 isi 2 ya, sorry 200.000 2, jadi satunya ini 100. Nah jadi 1.350.000 ditambah pernya 200 itu berarti 1.550.000 ya teman-teman. Nah 1.550.000 untuk dana penghabisannya yang pokok-pokok. Nah kemudian untuk proses pengelasannya ya, untuk proses pengelasan, nah di sini karena saya pakainya ngebornya sendiri, kemudian untuk ngelasnya itu sendiri, beberapanya hanya sendiri ya, cuman saya serahkan ke temen itu ya, bayarlah. Kalau untuk ke orang itu biasanya berapa ya, ya anggap saja itu ngelasnya untuk membuat ini ya, paling sekitar 100 sampai 150 ya. Kalau ditambah berarti 1.550.000 ditambah ngelasnya itu 100 itu paling ya 1.650.000 ya, menghabiskan dananya segitu ya. Nah kemudian untuk proses pengeboran di sini karena saya buat pakai hulu sendiri ya, ngebornya sendiri. Kebetulan saya ahli ya dalam bidang melobangi ya. Oke. Nah kemudian untuk pembentukan atau proses pembalikan dongkrak di sini itu saya buat sendiri ya. Nah saya nonton di channelnya orang luar negeri, bahkan di Indonesia juga sudah ada ya, untuk proses bagaimana proses untuk membalik dongkrak ini supaya kerjanya itu bisa maksimal seperti ini ya. Tuh ya. Ya ini kan sudah turun itu. Nah kenapa tujuannya itu dibalik ya teman-teman? Kenapa tujuannya dibalik? Pasti kalian akan mau bertanya. Tujuan dibalik itu adalah saya mengejar supaya si dongkrak ini itu bisa di-adjust ya, atau bisa disetel seperti ini. Nah, jadi ketika kita proses pelepasan setang seperti ini contohnya, ya proses pelepasan setang, ini ada stangnya, kemudian nanti kalau kurang tinggi ya kita setel seperti ini, ya kalau kurang turunnya setel seperti ini. Nah itu adalah untuk proses mempercepat kerja kita sebenarnya. Oh ya teman-teman, di sini ada tambahan selang rem hidrolik punya mobil ya. Nah di sini ada tambahan. Nah kalau yang masih belum paham untuk proses pembalikannya di sini itu saya beri gambaran untuk nanti ya di video. Oh enggak, saya campur saja di video kali ini ya. Tapi untuk penggambarannya saya pakai kertas. Pada intinya ya teman-teman, pada intinya ini pompa hidroliknya yang kecil itu saya potong ya. Nah, saya potong sini pakai gergaji, pakai gerinda juga boleh, pakai gerinda juga boleh. Nah, pada intinya ketika tabung luar ini dilepas, ya, itu di dalam kan ada tabung lagi sebagai tempatnya piston di sini, ya. Saya beri gambaran di situ saja ya. Kalau enggak ya enggak apa, nanti saya akan kasih gambar di kertas saja. Kemudian kalau ini dilepas, pasti nantinya di dalamnya itu ada tabung atau rumahnya si piston ini ya. Nah, jadi di situ oli, kalau sistem kerjanya dongkrak di sini itu adalah oli di luar rumah piston atau di dalam tabung luar ini itu untuk dimasukkan ke dalam piston. Nah ya, sebagai penekan terhadap piston ini sendiri ya. Semoga paham ya kalau untuk gambarannya, karena kemarin pas waktu pembalikannya itu garapan di depan full untuk bengkel motornya, kemudian di sini harus cepat dipakai ya. Nah mohon maaf. Nah kemudian untuk supaya penekanannya ini itu bisa berhasil, cari saja ya. Ini kan kalau sudah dipotong kan pasti ada lubang dua, ada yang nyedot dan juga ada yang niup ya.
Ada yang nyedot, ada yang niup. Tapi biasanya kalau yang nyedot itu di dalamnya itu, nah di dalamnya ruang ini, ruang pompa kecil ini, itu pasti nanti ada gotrinya kecil ya teman-teman. Nah tujuannya itu sebagai satu arah. Ketika kita proses narik cairan seperti ini dan proses penekanannya, seret gini, ya di sini ini tidak bergerak balik ke sini lagi atau ke ruang tabung olinya ya. Nah itu adalah tujuannya. Yang terpenting itu adalah pada saat proses penekanan, makanya di sini saya pakai untuk selang remnya hidrolik punya mobil ya, selang rem hidrolik. Dan ini besi apa kuningan ada ya, tiap mobil itu berbeda. Nah di sini saya pakai yang bahannya itu semacam besi tapi lunak ya. Nah jadi seperti ini untuk masuknya. Dan di sini pun ada dua ya teman-teman. Di sini pun ada dua lubang. Di sini ada yang niup dan juga ada yang nyedot ya teman-teman. Nah pada intinya di sini lubang ini nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Lubang yang dipakai ini juga nggak apa-apa. Ini lubang ini berarti tembusannya hanya lubang oli saja ya, hanya lubang oli saja. Seandainya kita isi oli di dalam sini itu terlalu banyak atau terlalu full ya, pasti nanti akan terbuang di sini. Anggap saja ini lubang udara ya, kalau prosesnya ini sudah dibalik seperti ini. Ini adalah lubang udara. Nah, kemudian ambil saja jalur yang penekanan di sini ya, penekanan selang ini dari pompa sini, itu ambil saja yang menuju ke dalam tabungnya ini. Nah, kalau mau ingin tahu ya, ini dibuka, kemudian si piston ini dijebol ya, dijebol pasti nanti ada lubang ada lubang satu di dalamnya ya, dan juga nanti ada gotrinya ya, dan ada pirnya di dalamnya. Nah silakan tonton di channel yang lainnya, saya kasih gambaran seperti ini. Nah berarti di sini untuk reviewnya dan juga harga jualnya kita bisa taruh ya, bisa kita patok kalau inginnya mau membuat proses jual beli ya, kalau mesin press seperti ini. Nah itu adalah dimensi yang menurut saya sangat pas ya teman-teman. Nah itu tergantung kita penghematan biaya kalau ingin mau menjualnya. Yang penting bentuknya itu kokoh dan juga nggak gampang patah gitu loh ya teman-teman. Nah, patah dan juga untuk modelnya atau dimensinya itu pantas ya. Nah jadi di situ tujuannya sama, untuk mengepres saja ya, tergantung kenyamanan kita dan juga untuk penghematan biayanya. Di sini berapa saya habis 1.650.000-an tadi ya kalau nggak salah. Nah itu belum yang errornya juga itu ya. Nah yang terpenting semoga kalian itu proses pembuatannya itu tidak error. Nah, itu saja ya, tujuan video itu adalah di situ. Nah apakah sudah dipakai ini mas mesin ini? Sudah ya teman-teman. Ini ada beberapa pen piston yang sudah saya lepas ya, ini ada bekasannya. Kalau pen piston seperti ini memang sengaja tidak saya rongsokkan ya, ini sebagai kenang-kenangan bahwasanya saya itu bisa nyetang gitu loh ya. Nah saya itu bisa ganti setang ya. Sementara ini saya kalau masih nyetang punya Matic itu masih belum berani ya, karena di situ ada platnya ya teman-teman, ada platnya yang harus kita sesuaikan lagi untuk supaya penyelamatan plat itu bisa tidak sampai rusak. Nah sebetulnya sudah banyak ya teman-teman di video channelnya orang lain itu sudah banyak bagaimana caranya, cuman di sini saya masih belum punya alatnya. Nah di sini ada beberapa punya motor bebek dan juga spot ini yang sudah saya lakukan proses penyetangan ya. Di depan juga banyak, hampir separuhnya ini ya, pen-pen seperti ini. Nah pen-pen seperti ini juga penting ya untuk proses penyambungan seperti ini. Nah proses peninggian untuk kesininya ya. Nah ini oke. Jadi di situ ya teman-teman, udah 16 menit. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari dunia mekanik motor.